Halo, bertemu dengan saya lagi, Dodi Pramono dari dodienergy.com. Kali ini saya akan membuat modeling objek sederhana, yaitu spatula, obeng, dan tang. Ya, mungkin ada beberapa model-model lain yang nantinya akan saya buat, tapi nanti saja. Sekarang 3 dulu. Kenapa ini saya membuat ini? Karena banyak sekali teman-teman yang meminta saya untuk membuatkan model-model sederhana, mungkin supaya mereka belajar ya. Bagi teman-teman yang sudah mahir mungkin ini tidak terlalu penting tutorial ini, tapi bagi teman-teman yang baru belajar ini sangat penting sekali karena tentu saja akan meningkatkan pengetahuan mereka untuk meningkatkan skill ya. Nah, di sini saya sudah mencari referensi 3 buah gambar, yaitu spatula, tang, dan obeng. Tentu carinya di Google, mudah sekali cari di Google Image, kemudian pasti akan nemu. Nah, saya akan menggunakan salah satu gambar untuk referensinya di sini. Kita gunakan ini outliner ini ya, namanya outliner. Kita ganti menjadi UV Image Editor. Kemudian kita klik open di sini. Kemudian kita cari di dalam desktop karena tadi saya simpannya di desktop. Nah, di sini ada contoh-contoh gambar. Saya akan mencari contoh obeng dulu pertama ya. Kita klik open, kemudian maaf suara saya agak apa namanya ya, sengau ya, mungkin bindeng gitu karena saya sedang flu. Nah, obeng ini pada dasarnya objeknya adalah silinder ya. Saya akan ganti objeknya ini. Yang pertama cube, saya akan klik X, delete. Oke, saya ganti menjadi oh ya sebentar, ini 3D kursornya ini akan saya reset dulu ke tengah, gunakan Shift dan C supaya dia di tengah seperti ini. Kemudian kita klik Add Mesh, di sini ada silinder, kita buka Tools di sebelah kiri atau klik T. Kemudian di sini akan muncul parameter dari objek yang barusan kita buat. Di sini jumlah verticesnya itu adalah 32, saya akan ganti menjadi 12 atau 8 ya, sesuai dengan jumlah sudut yang ada di sini. Teman-teman mungkin lihat di sini ada bentuk yang agak menyudut ya. Nah, kita akan buat kira-kira seperti itu. Oke, kemudian tutup lagi tools sebelah kiri T. Kemudian kita masuk ke dalam edit mode, gunakan tab juga bisa. Kemudian seleksi face di sini. Kemudian klik kanan ini dan kita tarik ke sumbu Z. Pastikan di sini kita hanya menarik di sumbu Z saja ya. Ini dia sumbu Z. Kalau teman-teman melihat shortcut yang saya gunakan di sini ada Alt, ada Shift, itu karena saya bukan menggunakan mouse, tapi saya menggunakan mouse pen ya. Saya menggunakan Wacom. Jadi kalau menggunakan Wacom itu ada tambahan yang harus dinyalakan, yaitu di dalam input di sini ada yang namanya emulate 3 button mouse. Jadi saya tentu saja kalau di mouse ya, mouse itu zoom hanya menggunakan scroll seperti ini. Ini saya pakai mouse ya. Tapi kalau menggunakan Wacom itu saya akan menggunakan 2 tambahan, yaitu Alt dan kontrol ini untuk melakukan zooming. Jadi kalau teman-teman melihat ini kontrol, kalau teman-teman menggunakan mouse ya tidak usah diperhatikan saja ya. Kemudian untuk melakukan pan view atau menggeser, saya menggunakan Alt dan Shift seperti ini. Jadi mungkin yang terlihat di sini adalah Alt, terkadang kemudian Shift gitu ya. Tapi ini abaikan saja kalau teman-teman menggunakan mouse. Oke, berikutnya saya akan buat bentuknya kira-kira seperti ini. Saya akan tekan E, tarik ke atas. S untuk scale agak diperkecil sedikit seperti ini. Oke, kemudian E lagi extrude dan saya akan scale, tarik. Oke, extrude lagi. Nah, ya mungkin seperti ini kira-kira ya. Nah, untuk merubah bentuknya teman-teman bisa menggunakan seleksi edge. Klik kanan sini sambil menahan Alt. Ini bisa diatur lagi posisinya begini. Klik kanan di sini. Ya, gitu. Mungkin di sini saya akan bevel ya. Ini Alt, klik kanan di sini, Ctrl B. Nah, ini saya akan buka seperti ini. Yang ini saya perkecil sedikit. Oke. Kemudian yang di bawah sini mungkin kita perlu buat agak keluar lagi ya. Ini tekan gunakan face, E extrude, S scale. Oke. Kemudian di atas sini saya akan membuat bentuk sebentar, ini saya akan extrude sedikit, E S. Nah, sedikit saja. Kemudian saya akan membuat bentuk ini dia. Apa namanya? Ujungnya ya. Ujungnya ada 2 macam sih. Ada yang minus dan ada yang plus. Ini sangat mudah sekali kalau yang minus ya. Nah, saya akan membuatnya di sini. Jadi ini saya seleksi. Kemudian kita gunakan Shift S. Kita pilih cursor to selected. Sehingga 3D cursor ini yang tadinya posisinya mungkin di bawah ya, kita pindahkan ke sini. Saya ulangi lagi. Shift dan S. Kemudian kita pilih cursor to selected. Kemudian kita akan membuat lagi objek baru dalam posisi edit mode. Pastikan ini dalam posisi edit mode. Kita buat lagi objek sama dengan tadi ya, yaitu silinder. Mana dia? Ini dia silindernya. Oke, silindernya tepat di sini, pasti tepat di
kursor yang kita barusan tempatkan. Kemudian kita tekan T lagi dan kita ganti jumlah verticesnya menjadi 30 supaya lebih halus. Kemudian kita tekan S, scale atau O, kita atur radiusnya saja di sini ya. Kita kurangi nilai radiusnya, kita tambahkan nilai depthnya. Oke, kemudian kita tarik ke atas. Nah, tentu saja panjangnya ini tergantung kebutuhan ya. Kalau misalkan teman-teman merasa ini kurang panjang, silakan atur lagi. Kalau di sini parameternya sudah hilang, tentu kita menggunakan seleksi face saja ini. Kita klik kanan dan kita tarik seperti itu. Oke, ini sudah pas. Dan kalau misalnya teman-teman hanya ingin membuat model yang minus, ini mudah sekali sebetulnya. Oke, sebentar, ini saya anggap sudah selesai ya. Kita masuk ke dalam object mode. Kita duplikat saja ini, Shift D, kemudian Y, geser ke sumbu Y. Saya akan membuat 2 buah model ini. Yang pertama, saya akan dulu membuat yang minus ya. Kita buat 1 buah objek, yaitu cube. Saya akan letakkan cube ini di ujung sini, gunakan view left atau right left, kemudian ortho. Oke, kita akan memotong dia ini, grab ini ke sini, rotate gitu. Sorry, H, harusnya G ya. Nah, ini saya akan letakkan dia di sini. Oke. Nah, ini kurang geser ke dari atas, coba kita lihat ya. Tekan angka 7 di numpad atau view top di sini ya. Kita geser ini ke sini. Oke, kurang besar mungkin ini, saya besarkan lagi. Jadi dia harus menutup semua bagian yang ada di sini ya, harus tertutup. Kita lihat dari samping. Samping angka oh, di sini, harusnya di sini bukan di situ. Ya, ini dia. Oke, nah ini dia, saya akan letakkan dia di sini. Oke, saya akan duplikat lagi ini, Shift D, kemudian Y. Kemudian saya akan rotasi lagi dia seperti ini. Oke, saya letakkan dia di sini. Iya. Nah, yang teman-teman lihat itu adalah yang ini ya, yang perpotongan di tengah ini. Jadi ini bayangkan bahwa nanti di bagian sini, yang ini, yang tertutup oleh objek kotak ini akan hilang. Jadi yang tersisa hanya objek yang ada di dalamnya. Nah, ini akan saya rotasi sedikit. Oke, kira-kira mungkin sudah sama kanan kirinya. Saya akan seleksi ini, kemudian ini, tekan Shift, kemudian Ctrl J, supaya dia jadi satu objek ya. Ctrl J itu join. Jadi ini sekarang sudah menjadi satu objek. Dan sekarang saya akan seleksi yang ini, kemudian masuk ke dalam modifier yang gambar kunci pas ini. Kemudian kita cari yang namanya adalah boolean. Kemudian kita ganti di sini ada intersect ya menjadi difference. Kemudian kita klik gambar eyedropper, kita klikkan ke sini. Oke, dan kita klik apply. Di sini tulisannya adalah cube ya. Karena tadi sudah kita klik ke cube, maka sini muncul cube, kemudian kita klik apply. Dan kalau ini kita geser, maka oh ya, sebentar. Saya kurang geser ke kiri sedikit, saya undo. Saya kurang geser ke belakang seperti ini. Oke, jadi dia harus tertutup semua. Itu tadi kesalahan saya di situ. Saya ulangi lagi, saya masuk ke boolean, kita ganti menjadi difference. Kita ambil ini tulisannya cube, kemudian kita klik apply dan selesai. Nah, itu dia. Sudah selesai ya untuk model yang pertama. Untuk model yang kedua ini saya hapus saja ini, klik X delete. Saya akan membuat kembali objek cube lagi. Kemudian kita akan fokus ke sini. Kita akan membuat bentuk seperti ini ya. Apa itu namanya, tanda plus itu ya. Caranya juga sama, kita akan menggunakan sudut yang ini. Jadi ini dari atas ya, kita lihat dari atas top view, gunakan view, kemudian top view ini. Kita akan rotasi dia, tekan Ctrl. Oke, kita putar dia 45 derajat seperti ini. Nah, kita akan letakkan dia di 4 sudutnya. Jadi ini di sini. Oke, sampai dia terpotong seperti itu. Kemudian kita lihat dari view samping ya, left atau mungkin front. Oke, front. Nah, di sini kita turunkan dan ini kita rotasi. Mungkin rotasinya berapa derajat ya? Kita tahan Ctrl 15 derajat. Teman-teman bisa lihat angkanya di bawah sini ya pada waktu dirotasi. Oke, mungkin seperti ini. Jadi ini nanti akan terpotong di sini. Ya. Oke, ini bener ya. Kemudian saya akan duplikat lagi dia ke sumbu X. Shift D kemudian tekan X ke sini.
Oke. Kemudian kita akan rotasi lagi, tekan R, tekan Ctrl, kita akan putar dia 30 derajat ya, sambil teman-teman lihat di bawah di sini tadi angkanya. Oke, kita tempatkan di posisi yang kurang lebih sama ya. Jadi ya, ini sudah sama kurang lebih. Oke. Ini akan saya satukan lagi seperti tadi. Ini tekan Shift Ctrl J. Sekarang kita duplikat lagi. Shift D, klik kanan langsung ya. Kemudian kita akan putar dia. Oh, ini pusatnya ada di sini. Jadi kalau kita rotasi sumbu Z maka dia akan seperti itu. Kita akan buat pusatnya ini ada di tengah. Caranya, teman-teman bisa menggunakan di sini ada yang namanya set origin ya, to center of mass, atau menggunakan Shift Ctrl Alt C. Shift Ctrl Alt C. Di sini ada pilihannya origin to center of mass. Ya, kalau nggak ada di sini juga bisa. Bukan tidak ada ya, pasti ada. Justru yang di sini yang di versi lama tidak ada. Ini versi baru muncul di sini. Oke, kemudian setelah originnya pindah ke tengah, kita akan rotasi dia R, Z, sumbu Z, kemudian 90 atau 90 derajat. Oke, nah ini sudah ada 4 buah cube di sini. Karena ini dianggap 2 buah ya. Kalau tadi ini sudah di join, ini adalah copy dari yang tadi, maka sekarang kita join semuanya. Gunakan Shift seleksi ini semua, Ctrl J, sehingga sekarang ini jadi satu objek. Ya. Nah, sekarang sama dengan tadi, kita seleksi lagi objek yang tang ini, bukan tang ya, obeng. Kemudian di dalam modify, di sini kita klik boolean, kita pilih lagi difference, kita gunakan eyedropper ke sini. Di sini namanya cube tentu. Kita klik apply dan ini kita geser atau kita delete. Nah, setelah jadi seperti ini, kita akan membuat satu buah objek lagi untuk memotong ya, yaitu objek mungkin cone ya, cone. Kita akan tempatkan cone ini di sini. Kita lihat dari view top ya. Kita grab, kita letakkan di sini, tengah ya, pusat. Oke, ini dia di sini. Kemudian dari samping kita letakkan dia di sini. Kita akan potong dia. Saya akan masuk ke dalam edit mode dulu. Kemudian kita seleksi vertex ini. Kita seleksi yang vertex yang bawah dari objek cone ini seperti ini. Oke, saya naikkan sekali lagi. Nah, kita akan meletakkan dia di sini. Jadi ini nanti kita akan potong ya di bagian luarnya sini. Dan kita akan membuat ini cone ini. Saya akan fokus ke cone dulu ya, gunakan Shift dan H. Kita fokus ke cone, kemudian kita edit mode. Saya akan delete face ini, klik X, delete faces. Oke, kemudian kita akan seleksi semuanya. Saya akan extrude objek ini gunakan Alt E, kemudian region vertex normal. Ya, kita akan extrude dia keluar seperti ini. Iya. Oke ya. Kemudian kita gunakan Alt dan H untuk memunculkan yang tadi, dan kita pastikan bahwa bagian ini nanti akan terpotong. Nah, kita seleksi lagi objek ini, ini obeng, kemudian kita masuk lagi ke dalam boolean, kita pilih difference, kita ambil cone ini, kita pilih apply, dan sekarang pastinya dia sudah terpotong seperti itu ya. Oke. Dan sudah selesai bagaimana cara membuat obeng. Tinggal kita berikan materialnya saja. Materialnya sangat-sangat mudah sekali. Kita tinggal masuk ke dalam material, kita klik new di sini. Kita berikan warna misalnya kuning. Kita siapkan warna kuning dulu ya. Saya pilih ini kuning seperti ini mungkin. Kemudian kita buat lagi baru, klik plus, kita klik new, kita berikan nama hitam. Kemudian kita ganti warnanya menjadi hitam. Kita buat satu lagi untuk chrome, kita buat agak abu-abu, cukup saya rasa. Nah, 3 slot material ini sudah disiapkan, tinggal kita aplikasikan saja caranya. Kita masuk ke dalam edit mode, kemudian saya akan select yang ini, tentu saja yang pertama ini L. Nah, ini dia. Kita klik chrome dan kita klik assign. Itu artinya kita sudah mengaplikasikan material chrome ini ke sini. Kemudian kita masuk lagi ke dalam edit mode. Sekarang face atau face yang ini kita seleksi, gunakan Alt, klik kanan, Alt, Shift,
Alt dan Shift ditahan, kemudian Alt dan Shift ditahan, klik di antara kedua ini ya, kedua face. Kemudian kita klik hitam dan kita klik assign, ya selesai. Kemudian yang ini tentu saja sama tekniknya. Kita akan berikan di sini sudah ada materialnya ya. Ini kita klik Chrome untuk yang ini, kemudian masuk ke dalam edit mode. Kita seleksi lagi yang ini, klik L ini, kita klik plus, kita berikan dia warna kuning, kita klik assign. Oke, kita tekan Alt, klik kanan di antara dua buah face, tekan Shift dan Alt, klik kanan di antara dua buah face, dan seterusnya seperti itu. Oke, kita klik warna tanda plus ya, kita klik hitam dan kita klik assign, ya selesai. Maka sekarang kita sudah jadi membuat dua buah objek obeng yang sangat sederhana. Ini masih sangat sederhana sebetulnya, kalau mau didetailkan tentu saja masih bisa. Oke, demikian tutorial membuat obeng. Berikutnya saya akan terangkan teknik membuat tang ataupun spatula.